Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di kalangan masyarakat, perangkat Desa Bagan Kuala bersama Muspika Kecamatan Tanjung Beringin Serdang Bedagai membagikan ribuan masker pada Jumat pagi di posko perbatasan menuju Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ribuan lembar masker dibagikan di sejumlah warga yang melintas. Pemberian masker dilakukan dengan cara langsung turun ke jalan dengan sasaran warga yang keluar rumah tidak memakai masker. Kegiatan ini dilakukan langsung Kepala Desa Bagan Kuala dan puluhan anggota TNI Polri mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes ketat terhadap pencegahan virus corona dengan selalu memakai masker. Guna menyadarkan masyarakat untuk lebih mematuhi anjuran pemerintah seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pesan yang disampaikan pun berupa edukasi bahwa virus COVID-19 jangan dianggap enteng karena Kabupaten Serdang Bedagai masih berada di level 3 dengan angka penyebaran positif COVID semakin meningkat dan sudah banyak korban meninggal dunia terkonfirmasi virus tak kasat mata ini. Hari ini kegiatan penyekatan untuk masyarakat, baik masyarakat Desa Bengkuala, baik masyarakat luar yang datang ke Desa Bengkuala. Tujuan kita salah satu memakai masker, menghimbau kepada masyarakat yang harus mudik ke Desa Bengkuala dan keluar Desa Bengkuala supaya mematuhi prokes. Yang jelas memakai masker, menghimbau kepada beliau untuk menjaga kesehatan dengan masa pandemi saat sekarang ini. Masih ada juga masyarakat yang tidak patuh prokes, maka kita dari pemerintahan desa dan Puska Plus, baik Polsek Tanjung Beringin, pihak kecamatan, pihak TNI dari Kuramil melakukan himbauan supaya masyarakat memakai masker. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diwakili oleh Wakil Bupati Ali Yusuf Siregar mengunjungi pembudidayaan tanaman program Alam Mandiri Group di Desa Limau, Kecamatan Tanjung Murawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Yusuf memberikan apresiasi kepada para petani tanaman porang dikarenakan penjualannya bisa tembus pasar internasional dan berharap pembudidayaan tanaman porang tersebut terus dikembangkan di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang. Tanaman porang adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh di hutan dan masih belum banyak dikenal masyarakat. Tanaman tersebut memiliki manfaat yang cukup besar seperti pembuatan tepung, produk kecantikan, hingga jenis makanan. Tanaman porang ini tidak membutuhkan area khusus. Budidaya porang terbilang ekonomis sebab cara penanamannya mudah dan sangat menguntungkan serta menjanjikan. Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar berharap melalui budidaya porang dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Melihat pemasarannya kelihatannya menjanjikan dan diharapkan kepada warga masyarakat yang memang berkeinginan untuk bersama-sama membudidayakan porang ini, mari hadir di Kecamatan Tanjung Merawa untuk melihat secara langsung. Saya harapkan nanti kepada Mandiri, Alam Mandiri. Alam Mandiri ini bisa menjadi bapak angkat. Mengucapkan terima kasih atas kunjungannya Wakil Bupati Deli Serdang ke percontohan porang Alam Mandiri Group. Kami harap adanya kedatangan Bapak Wakil Bupati kemari bisa membantu untuk petani yang kurang yakin tentang porang semakin yakin untuk menanamnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Ibu hamil di Kabupaten Pringsewu, Lampung mulai divaksin COVID-19. Ibu hamil memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak hamil, sehingga mereka harus dilindungi khususnya pada wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Di Kabupaten Pringsewu, jumlah ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 55 orang. Sedangkan kematian ibu karena COVID-19 berjumlah 4 orang hingga bulan Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Lampung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil. Puluhan ibu hamil menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ibu hamil yang terpapar COVID-19 akan mengalami perburukan 3 kali lipat dan membutuhkan perawatan ICU.
Jika sudah masuk ICU, ibu hamil 1,9 kali lebih membutuhkan inkubasi atau nafas buatan dan dikatakan juga 1-2 kali bisa mengalami perburukan dan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Melalui kegiatan vaksinasi yang sedang diupayakan pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat menurunkan level dari zona orange menjadi zona kuning dan bahkan menjadi zona hijau. Penyuntikan vaksin untuk ibu hamil di Kabupaten Pringsewu sebagai simbolis, dan nanti seluruh ibu hamil sesuai dengan ukuran waktunya dimintakan untuk bisa divaksin semuanya. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Pelaksanaan vaksinasi ini ada di seluruh puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan COVID. Tapi kita utamakan di puskesmas. Untuk saat ini pencanangannya di Kecamatan Sukoharjo. Pendaftaran melalui puskesmas wilayah masing-masing dengan mengisi Google Form. Dari Pringsewu Lampung, Pujian Syah, Nanang TV One mengabarkan. Laksamana Pertama TNI Hargianto, Komandan Pangkalan Utama TNI AL Padang resmi dikukuhkan menjadi Datuk Bagindo Malanonan Hitam setelah mendapatkan persetujuan kesepakatan kaum suku Pisang Jirek, Jorong Cingkarian, Kenagarian, Cingkariang Agam. Gelar pusaka ini sudah 120 tahun terbenam sehingga Laksamana Pertama TNI Hargianto menjadi pembangkit batang terendam. Melalui prosesi bernama Mangangkat Kabasaran, Datuk Bagindo Malanonan Hitam suku Pisang Jirek Cingkariang. Tentu dengan pengukuhan kesempatan kini, maka tentu akan menjadi bahagian akan mempakue sendi-sendi di nagari. Dengan bersyukur kepada Allah, saya berjanji Membangkit batang tarandam sekaligus melewakan gelar ini dilaksanakan di halaman Masjid Jami Jorong Cingkariang, dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Datuk Marajo. Turut hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM, Sayuti Datuk Rajo Penghulu yang memasangkan selempang kebesaran. Kami sebagai Bupati Agam dan orang Agam tentu merasa bangga. Banyak tokoh-tokoh dari Agamko yang diangkat jadi datua, jadi kepala adat di sukunya masing-masing. Kontribusi kepada Minangkabau sangat besar sekali. Mulai dari Kampung Bahari yang diciptakan oleh Pak Hargianto, merendang sedunia, bersih pantai, penghijauan dan sebagainya. Saya sungguh besar perhatian beliau ke Sumatera Barat. silsilahnya sekarang beliau pas sebagai kemenakan dari Datuk Bagindo Malanonan Hitam yang dulu yang meninggal, pas tiba pada beliau, beliau bersedia menerima ini. Itulah silsilahnya gitu. Kosongnya berapa tahun, Pak? Iya, untuk berfoto. Sudah kosong 120 tahun. Alhamdulillah baru saja sudah selesai acara adat, yaitu pemberian gelar kepada saya dengan gelar Datuk Bagindo Malanonan Hitam. Saya sebagai putra Minangkabau sangat bangga karena bentuk kecintaan saya kepada tanah leluhur saya Minangkabau. Saya ingin melestarikannya itu dan ingin menjaga adat berseni syarak akan memberikan kitabullah. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian gelar adat tadi, maka saya ingin berbaktikan diri saya untuk bangsa dan negara ini, termasuk Sumatera Barat dan Ranah Minang, kampung halaman Amat Cingkariang, Sumatera Barat. Datuk Bagindo Malanonan Hitam ini menurut sejarah dan tua-tua dari Inyapan, bahwa beliau sudah meninggal lebih kurang 120 tahun yang lalu. Sesuai dengan adat berarti Ambo membangkitkan batang tarandam di negari Ambo, di suku Ambo Pisang. Dan alhamdulillah dari kaum Ambo sudah menyerahkan bule kato di mufakat, bule ayah di pembuluh. Alhamdulillah Ambo berdasarkan musyawarah dari suku Ambo diserahkan sebagai penghulu di suku Pisang. Insya Allah sesuai dengan amanah sebagai seorang penghulu, tentu Ambo anak di pangku, kemanakan dibimbing, orang kampuang dipatenggangkan. Insya Allah Ambo akan melaksanakan tugas amanah sebagai seorang penghulu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ditetapkan suami Ambo sebagai penghulu dari negeri Cingkariang
Kami sangat berbahagia, insya Allah kami akan selalu mendampingi dan selalu mentaati tata laksana yang ada. Demikian, terima kasih. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Puluhan warga yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan bantuan tambahan modal masing-masing puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah dari Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Warga juga meraih bantuan sembako dan bantuan tabung oksigen yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam lawatannya ke RSUD Sungai Lilin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin juga meresmikan bank darah untuk para pasien yang sedang menjalani perawatan di RSUD Sungai Lilin yang memerlukan darah. Dibuka dan diresmikannya bank darah ini karena sudah turunnya kasus COVID-19 di kecamatan tersebut, khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Untuk rumah sakit umum daerah Sungai Lilin, salah satu rumah sakit di Muba ini kita berikan bantuan berupa oksigen konsentrator dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada tabung oksigen juga dari beberapa perusahaan termasuk yayasan. Kemudian juga ada bantuan-bantuan yang terkait dengan bantuan sosial, menggerakkan ekonomi kerakyatan, modal usaha, UMKM, dan lain sebagainya. Termasuk juga hari ini kita meresmikan bank darah untuk rumah sakit umum daerah Sungai Lilin. Jadi rangkaiannya banyak dan diharapkan segala yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Musi Banyuasin ini kita harapkan bersinergi secara integral. Saat ini pemerintah Musi Banyuasin juga telah memberikan semua honor bagi para nakes serta relawan, khususnya yang menangani pasien COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Padatnya aktivitas dapat mengganggu kadar hidrasi kita. Cukupkan hidrasi guna menjaga energi. Dari sumber mata air yang menjaga kesterilan dan kemurniannya, serta kualitas yang sudah teruji. Liga, 100% mata air, pasti Liga. Rangkaian HUT Amfibi kelima ini diawali dengan kegiatan senam lansia di mana lahan ex-HGU PT PN2 seluas 1 hektar di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan nanti akan dijadikan hutan kota dan taman lansia. Hadir dalam aksi lingkungan hidup tersebut, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Dinas LH Provinsi Sumut, Akmal Saputra, Kepala UPT Pengelolaan Sampah Profsu, Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakilkan Mayor Infantri Romi Sembiring, dan Ramil Percut Setuan, Kapolda Sumut yang diwakili Kapolsek Percut Setuan, AKP Jampiter Napitupulu, Bupati Deli Serdang yang diwakili staf ahli Bupati, Jentralim Purba, Camat Percut Setuan yang diwakili Kasih Kebersihan Romi, dan Nawa Kurniawan, Dewan Pembina pendiri Amfibi. Sebelum penanaman bibit pohon, Amfibi bekerja sama dengan Yasos BKS membagikan sembako dan tali asih untuk puluhan anak yatim piatu serta membagikan masker sebagai bentuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan rangkaian hari ulang tahun Amfibi yang kelima ini kita memberikan dalam program perbaikan lingkungan hidup, yaitu membuat taman hutan kota, yang mana taman hutan kota ini kita buat nanti digunakan untuk jadi taman lansia. Para lansia di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Percut Setuan ini, sudah terdaftar hampir 100 orang. Kita juga ajak mereka, masyarakat ini, untuk ikut menanam bersama, yang mana lokasi ini nanti kita akan jadikan ekowisata taman buah. Di akhir acara, Amfibi juga menggelar kegiatan sosial dengan membagikan 1 liter minyak goreng dan 2 buah bibit pohon produktif untuk ditanam di pekarangan sisa tanah di masing-masing rumah warga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
PT Pusri bekerja sama dengan Lanal Palembang membangun dan meresmikan rumah pintar yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Posmat 1 Ilir, Palembang. Rumah pintar merupakan tempat pembelajaran informal bagi anak-anak di kota Palembang, di mana di rumah pintar anak-anak sekitar dapat belajar dengan nyaman sehingga dapat dengan mudah diterima. Selama 2 minggu, anak-anak yang belajar di rumah pintar umumnya sudah bisa belajar dengan baik, terutama bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Peresmian rumah pintar menginspirasi PT Pusri untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak di kota Palembang. Dukungan yang diberikan oleh PT Pusri akan terus dilakukan untuk membuat rumah pintar lainnya bahkan di luar kota Palembang. Bagaimana dan Lanal bisa menginspirasi kita bersama untuk memberikan pendidikan yang berbeda. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia kita, anak-anak kita. Ini berbeda dengan pendidikan-pendidikan umum biasa. Jadi itu sangat menginspirasi kami Pusri, kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Dan Lanal. Di rumah pintar akan diterapkan bagaimana merubah pola berpikir anak-anak sehingga mereka memiliki mentalitas unggul dalam belajar, dan di tempat ini anak-anak juga ditempa sebagai guru. Rumah pintar yang ada adalah bagaimana merubah mindset sehingga mereka jadi pelajar yang mentalitas unggul dalam belajar. Jadi mereka memiliki suatu keinginan. Kita bisa lihat sendiri mereka jadikan tempat ini sebagai tempat bermain. Karena pada dasarnya belajar itu sebenarnya adalah bagian dari bermain. Di sini yang menjadi guru adalah anak-anak itu sendiri. Jadi dari 30 anak itu paling ideal sebenarnya memiliki 3 guru. Rumah pintar bekerja sama PT Pusri dengan Lanal Palembang merupakan rumah pintar ketiga di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Rapat paripurna ke-12 awal mula masa persidangan 2 tahun 2021 yang berlangsung pada Kamis 28 Agustus lalu membahas 3 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Panitia Khusus 1, 2, dan 3 dan persetujuan bersama. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengatakan ketiga ranperda itu yakni Pansus Perizinan Pengusaha Sektor Perindustrian, Pembangunan Bidang Kepemudaan, Perubahan Peraturan Daerah, Pembentukan RT dan RW. Pembahasan sudah diajukan oleh Panitia Khusus 1, 2, dan 3 dan persetujuan bersama. Sementara Wali Kota Palembang Harnojoyo mengharapkan kedepannya pengajuan tersebut bisa ditetapkan menjadi perda Kota Palembang. Jadi kalau ini dalam bentuk wadah ada kita akomodir terkait semangat inovasi dari pemuda ini yang akan dituangkan ya, mudah-mudahan nanti akan ditindaklanjuti dengan upaya pemerintah membuat ruang demokrasi bagi pemuda-pemuda kita. Mungkin bisa sebulan sekali nanti mereka menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan di Kota Palembang. Hari ini rapat paripurna penyampaian raperda dari Pansus yang sudah diselesaikan oleh Panitia Khusus 1, 2, dan 3. Alhamdulillah sudah selesai, kita paripurnakan dan penandatangan bersama. Di tempat yang sama juga dilakukan pemberian penghargaan untuk Kapolrestabes Palembang dan Kasat Lantas atas inovasi bangun pelayanan mobile vaksin keliling. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira bersama Kasat Lantas Polrestabes Kompol Endro Ariwibowo mendapatkan penghargaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan pendapatan petani, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membagikan 7 unit traktor tangan kepada 7 kelompok tani di 3 kecamatan. Traktor tangan ini diberikan langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution kepada ketua kelompok tani dan didampingi kepala desa masing-masing. Menurut Wakil Bupati Mandailing Natal, pemberian bantuan alat mesin pertanian ini tentunya menghemat tenaga dan biaya untuk menggarap sawah sehingga pendapatan petani bertambah. Tujuan utama program bantuan alat-alat pertanian untuk petani agar 48% masyarakat Mandailing Natal yang berprofesi sebagai petani bisa berpenghasilan memadai sehingga pembangunan daerah ini cepat tercapai. Pertama kita analisa demografis dan geografis Mandailing Natal bahwa lahan pertanian dan profesi tani sangat dominan di Mandailing Natal. Ini adalah motivasi kenapa pemerintahan ini
betul-betul memberikan atensi penuh kepada bidang pertanian, dalam hal ini Dinas Pertanian. Oleh sebab itu kita berharap di 3 tahun ke depan akan terlihat peningkatan pertanian di Tanah Mandailing. Satu lagi masalah, sesuai dengan target pemerintah pusat, Kementerian, bahwasanya selama ini target pupuk kita per hektar adalah 200 kg. Sekarang sudah dikurangi oleh pemerintah pusat 50 sampai 75 kilo per hektar. Jadi kendala itu. Nah, itu pasti masalah. Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal saat ini sedang berusaha menyesuaikan kebutuhan pupuk di Mandailing Natal kepada Kementerian Pertanian agar jatah pupuk untuk daerah ini kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal langsung menurunkan alat beratnya 1 hari setelah banjir menerjang ratusan hektar sawah di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Tingginya curah hujan saat itu membuat Sungai Muara Sada banjir. Kondisi sungai diperparah banyaknya sedimen di alur sungai sehingga air menjebol tanggul sungai. Bahkan alur sungai menjadi berpindah ke parit persawahan sehingga menggenangi ratusan hektar sawah di 9 desa di Kecamatan Siabu. Terkena area persawahan sehingga mengalami puso sekitar kurang lebih 50 hektar dan terancam gagal panen juga sekitar 200 hektar. Tentu hari ini insya Allah dengan segala komponen, ada Bapak dari TNI, dari kepolisian, Pak Camat, semua ikut meninjau lokasi agar nantinya di anggaran BTT biaya tak terduga kita anggarkan untuk segera menangani masalah banjir. Dengan menggunakan biaya tak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas PU telah berhasil melakukan pengerukan dan pelurusan Sungai Muara Sada sepanjang 4,3 km. Fokus kita meluruskan kembali membuat lurusan arus sungai. Kita sudah melakukan alat berat, kita sudah bekerja di sana hampir 9 hari. 9 hari di sana ada berupa alat berat eskavator. Dan mungkin 2 hari ini kita akan menambah alat berat lagi, 1 lagi untuk mempercepat proses pelaksanaan. Selain pengerukan dan pelurusan sungai, Dinas PU juga membuat bronjong di beberapa titik untuk menyelamatkan permukiman warga dari terjangan banjir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Padatnya aktivitas dapat mengganggu kadar hidrasi kita. Cukupkan hidrasi guna menjaga energi. Dari sumber mata air yang menjaga kesterilan dan kemurniannya, serta kualitas yang sudah teruji. Liga, 100% mata air, pasti Liga. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, 250 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara divaksin Sinovac tahap pertama. Pemberian vaksin tahap pertama bagi warga binaan ini dilakukan di lapangan futsal Lapas Narkotika Raya pada Selasa 31 Agustus lalu. Vaksinasi ini dilakukan dengan protokol ketat oleh petugas medis Bitdokes Polres Simalungun, dibantu oleh petugas lapas dengan mengatur jarak, wajib menggunakan masker bagi setiap warga binaan, dan menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Setiap warga binaan yang akan divaksin terlebih dahulu dilakukan observasi seperti pengecekan suhu tubuh, tensi darah, dan screening riwayat kesehatan. Kalapas Narkotika kelas 2 Pematang Siantar, Prayer Mandik mengatakan bahwa pemberian vaksin tahap 1 ini merupakan bantuan dan kerjasama Polres Simalungun dan pihak lapas. Sejak pandemi hingga saat ini, tidak satupun warga binaan di Lapas Narkotika Pematang Siantar ini yang terpapar COVID. Hal ini tak lepas berkat rutinitas petugas lapas dibantu warga binaan yang rutin melakukan penyemprotan ruangan lapas dengan cairan disinfektan dan pemberian vitamin bagi setiap warga binaan. Sesuai dengan jadwal dari pihak Polres,
hari ini kita adakan vaksinasi untuk warga binaan. Warga binaan yang mana pada sebelumnya kita sudah melayangkan surat kepada Polres dan direspon dengan baik oleh Bapak Kapolres. Untuk hari ini ada 250 warga binaan yang akan menerima vaksin dosis pertama. Dan yang kedua dijadwalkan pada tanggal 28 September, itu dosis kedua nantinya. Hari ini warga binaan di Lapas Narkotika Kabupaten Laksiyanggar berjumlah 701. 701 dan keseluruhannya belum pernah divaksin. Dan inilah vaksin yang pertama. Dan dalam kesempatan juga kami mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolres yang sudah berkontribusi untuk memberikan vaksin tahap pertama ini kepada warga binaan di lapas ini. Harapannya ke depannya hubungan yang sudah baik ini bisa berjalan lagi. Mudah-mudahan banyak kegiatan lagi akan kita sampaikan kepada Pak Kapolres. Mudah-mudahan akan direspon beliau. Dan yang kedua nanti pun akan bisa berjalan dengan harapan kita bisa berjalan dengan baik seperti hari ini juga. Harapan ke depannya lagi seluruh warga binaan yang 700 orang ini bisa tervaksin seluruhnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Menjadi pilot proyek atau proyek percontohan Kampung Reforma Agraria di Kepri, puluhan warga Desa Lancang, Kabupaten Bintan akhirnya mendapatkan sertifikat redistribusi tanah yang selama 20 tahun mereka perjuangkan. Penyerahan sertifikat oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra dilaksanakan berbarengan dengan diresmikannya Kampung Reforma Agraria oleh Wamen Surya Chandra dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Kampung Reforma Agraria dan penyerahan sertifikat tanah warga terlaksana setelah adanya pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lahan yang telah ditempati dan dikelola warga selama puluhan tahun silam. Menurut Wakil Menteri Surya Chandra, meski belum secara menyeluruh, namun Kementerian Agraria akan mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan dan proses sertifikasi lahan warga dalam rangka reforma agraria yang juga masuk dalam nawacita Presiden Joko Widodo. Kalau soal pemanfaatan lahan, tempat tinggal untuk pertanian, masyarakat sudah lama di sini ya. Dan tinggal koordinasi dengan Kementerian LHK. Nah, kami terus dorong itu semua. Besok juga akan ada rapat koordinasi membahas secara detail tantangan-tantangan, harapan-harapan untuk percepatan. Termasuk kalau perlu perubahan regulasinya nanti. Yang penting bagi kita sih kita menyambut baik ini. Karena kita akan juga kemarin kita sudah bahas sama Pak Kanwil, bahkan Pak kami akan nanti tidak lanjuti untuk rumah-rumah yang di atas laut, rumah-rumah nelayan. Karena itu kan juga harus duduk bareng kita sama Kementerian KKP. Sebelumnya, Wamen Surya Chandra juga melakukan peninjauan lokasi lahan yang akan dijadikan landing point pembangunan jembatan Batam Bintan yang merupakan proyek strategis nasional di Kepri. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Syaipula, TV One mengabarkan. Beginilah suasana saat petugas TNI Polri di Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi melakukan upaya pendekatan terhadap warga dengan melakukan door-to-door. Petugas melakukan sosialisasi terkait manfaat vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan setelah banyaknya warga menolak untuk divaksin sehingga stok vaksin terus menumpuk di kecamatan tersebut. Upaya persuasif terhadap masyarakat terus dilakukan petugas. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang memilih menolak ajakan petugas untuk divaksinasi. Bahkan seorang warga sempat memarahi petugas yang terus mencoba membujuknya dan keluarganya untuk divaksin, hingga akhirnya warga pergi ke lokasi vaksinasi massal. Kami takut divaksin, Pak, karena adanya isu yang beredar dampak vaksin membahayakan, jadi kami takut divaksin. Sementara itu, menurut salah seorang petugas, pihaknya terus melakukan upaya persuasif agar warga mau divaksin. Akibat banyaknya warga yang menolak untuk divaksin di Kecamatan Silahi Sabungan membuat vaksin menumpuk karena tidak tersalurkan. Di sini kita mencoba meyakini warga Kecamatan Silahi Sabungan agar mau divaksin dengan cara mendatangi warga door to door.
dan menjelaskan secara gamblang apa fungsi vaksin. Hal ini dikarenakan banyak warga yang takut divaksin, sehingga kita dari TNI Polri dan pemerintah setempat menjemput bola langsung dan sekaligus mensosialisasikan pentingnya vaksin. Upaya menghimbau warga untuk divaksin dengan cara door-to-door ini terus dilakukan oleh petugas. Mengingat saat ini masih banyak warga menolak untuk divaksin di Kecamatan Silahi Sabungan. Dari Kabupaten Dairi, Irfan TV One mengabarkan. Ya, nomor ini. Pemirsa, hari ini 2 September 2021, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek Nurdin melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Tungkal Jaya di Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek Nurdin dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Tungkal Jaya menyerahkan 15 mobil ambulan kepada 15 desa. Mobil ambulan ini berasal dari anggaran dana desa tahun 2021. Selain menyerahkan mobil ambulan, Bupati juga memberikan bantuan kepada warga berupa sembako serta santunan berupa uang kepada puluhan warga wirausaha perumahan. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Tungkal Jaya, Bupati didampingi oleh Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Pelupesi, Camat Tungkal Jaya Sugeng Riyadi, Kepala Dinas di Pemerintahan Musi Banyuasin, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu PKK, dan Dharma Wanita. Alhamdulillah di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, kami menyerahkan 15 ambulans untuk setiap desa di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini sangat membantu aparat desa dan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih kepada warga desanya, khususnya sekarang kan kita sedang terkena pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu, jajaran ini langsung diserah terimakan kepada kepala desa masing-masing untuk dipergunakan di tempat di desanya masing-masing. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi seluruh desa di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin juga meninjau pelaksanaan vaksin COVID-19. Program gotong royong pertama ini di Sumatera Selatan yang ada di Musi Banyuasin yang dilakukan oleh perusahaan secara gratis. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Dengan mengendarai sepeda motor, Bupati Batubara Zahir melintasi benteng persawahan meninjau alur sungai yang mengalami pendangkalan di Desa Seibejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara. 1 unit alat berat eskavator milik pemerintah Kabupaten Batubara diturunkan untuk menormalisasi alur sungai tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir. Kedatangan Bupati Batubara yang merupakan sosok pemimpin peduli terhadap masyarakat ini mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terdampak banjir yang notabene-nya merupakan para petani. Zahir pun meminta masyarakat untuk membentuk kelompok petani pemakai air atau P3A. Jika nantinya anggaran pemerintah mencukupi, akan dilakukan perbaikan dan irigasi sungai. Sebelumnya banjir kiriman dari hulu menggenangi ribuan hektar persawahan dan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Batubara 2 pekan lalu. Sebagai upaya penanggulangan pun telah dilakukan, diantaranya memberikan bantuan terhadap warga terdampak banjir, menormalisasi sejumlah sungai, dan perbaikan sejumlah tanggul jebol. Kita kemarin melihat secara langsung, mendengarkan keluhan masyarakat, rintihannya, karena pemimpin harus mau dan mampu menerima keluhan masyarakat supaya kita tahu persis apa yang terjadi di daerah-daerah itu. Yang pertama membentuk P3A dulu, kelompok yang dibentuk, habis itu kita normalisasi. Kemudian kalau nanti anggaran kita ada, ya, karena anggaran kita sekarang banyak terkuras terhadap penanganan COVID. Nah, damnya ini kita perbaiki, tapi tidak sekarang, ya, kita menunggu. Kami masyarakat Desa Siagam sangat antusias kepedulian Pak Bupati di Desa Seibejangkar. Kami dari masyarakat sangat mendukung Pak Bupati di atas pemerintah. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Beginilah suasana saat puluhan ibu-ibu yang selama ini bekerja sebagai tenaga kerja harian lepas di Pemkab Pakpak Barat
saat mendatangi pendopo Bupati untuk melakukan aksi protes setelah mereka terancam tidak lagi bekerja karena dianggap tidak lulus. Dalam aksi ini, para pekerja THL memprotes kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Barat yang diduga sudah melanggar peraturan Bupati. Para pekerja mengaku kecewa setelah mendapat informasi adanya dugaan beberapa orang pengurus partai dan wartawan aktif yang diduga diluluskan menjadi pekerja THL. Hal ini melanggar peraturan Bupati Pakpak Barat nomor 14 tahun 2021 terkait manajemen tenaga harian lepas. Hal ini juga sudah dilaporkan ke pihak DPRD Pakpak Barat. Berlawanan melanggar pelaksanaan rekrutmen THL yang diadakan oleh panitia. Salah satunya yang kami lihat Ketua, Perbuk nomor 14 tahun 2021 tersebut di pasal 13 ayat 5. ASN, PNS, TNI, Polri dan wartawan media peres tidak diperbolehkan sebagai tenaga harian lepas. Tapi hari ini ada yang melanggar. Dan akan kami telusuri lagi berkas-berkas ulangnya, akan kami coba monitor kembali. Kalau memang terbukti nanti kami sarankan kepada OPD terkait yang ada petugas partainya yang lulus di situ, akan kami himbau untuk memberhentikan karena di situ langsung diikat kontrak oleh kepala OPD. Panitia teknis di lapangan yang lebih mengetahui karena mungkin mereka berdasarkan surat hasil keterangan, surat pernyataan yang ada di tanda tangani tidak terlibat dengan pihak apapun kan gitu. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Irfan TV One mengabarkan.